Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Sekarang tanggal 18 Januari 2025 teman-teman ya, banyak kegiatan nih buat Indonesia. Jadi saya mau cerita tentang PSSI ya teman-teman. PSSI di bawah Erick Thohir itu memang beda. Saya sudah bikin beberapa video tentang Erick Thohir ya. Itu beda teman-teman. Kalau kita melihat ketum-ketum yang dulu-dulu ya, wah jauh sekali ya perubahannya. Karena Erick Thohir itu berbicara atau bekerja dengan target ya teman-teman. Targetnya jelas, terukur ya, semua terukur. Saya mau cerita tentang kepengurusan Erick Thohir di PSSI ya teman-teman. Kalau kita lihat dari manajemennya aja udah beda, ya. Manajemennya udah beda. Ya, yang dulunya itu yayasan-yayasan kesejahteraan pemain, kesejahteraan manajemen ya. Dulunya nggak ada kan. Sekarang di bawah Erick Thohir ada yayasan-yayasan yang untuk mensejahterakan para pemain ya. Terus wasit, ya. Terus apalagi VAR ya. Jadi di zamannya Erick Thohir baru ada nih VAR, terus gaji wasit yang gede berkali-kali lipat, terus match fixing nggak ada ya, terus semangat para pemain itu tinggi sekali terlihat, motivasinya tinggi, terus kesejahteraannya juga bisa dilihat transparan gitu ya, terukur gitu. Itu di zamannya Erick Thohir, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari motivasi ya, motivasi, energi positif, semangat ya dari seluruh lapisan tim, kelompok umur ya, dari U16 ya, kita mulai dari U16 saja ya. Ini U16 U17 sudah masuk Piala Asia, teman-teman. U19 juga masuk, U23 masuk. Ya, senior juga udah otomatis masuk coba. Di zamannya Erick Thohir nih, semua lini masuk ke level Piala Asia. Nah, insya Allah ya teman-teman, Indonesia akan berlangganan masuk ke Piala Dunia nih. Ini jadi grade-nya sama Erick Thohir langsung dinaikkan. Makanya kita jangan heran, nggak ada yang namanya ujuk-ujuk gitu ya, nggak ada. Semua pasti ada usahanya, usaha yang sungguh-sungguh, terukur ya, konsisten, dan jerba sugi moyo ya. Jadi di bawah Erick Thohir ini semua serba uh, bekerja keras, semua serba nyata ya, nyata, transparan, bisa diukur. Itu dari manajemen ya teman-teman, manajemennya udah terlihat bagus gitu. Nah sekarang dari support system ya kita lihat nih teman-teman. Pelatih-pelatihnya ya, kita ambil pelatih dari Jepang untuk timnas putri udah menghasilkan juara. Ya kan? Terus pelatih yang senior memang berasal dari sebelum Erick Thohir ya, tapi diperkuat di zamannya Erick Thohir dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang banyak dan berkelas ya. Jadi nggak gampang juga teman-teman ya untuk mendatangkan pemain dalam waktu dekat sebanyak itu dan akan berlanjut terus ya karena timnas Indonesia di bawah Erick Thohir punya target untuk berlangganan masuk ke Piala Dunia. Itu target yang nggak gampang ya teman-teman. Nah hari ini satu-satunya negara di ASEAN atau Asia Tenggara yang ada peluang masuk ke Piala Dunia di saat zamannya Erick Thohir. Keren ya teman-teman. Nah terus ada lagi teman-teman futsal nih. Ya futsal kan masih satu rumpun ya. Juga sudah masuk ke Piala Asia yang cewek ya kemarin ya. Setelah mengalahkan India masuk ke Piala Asia. Kalau yang senior cowok udah langganan ya teman-teman, bagus banget. Rankingnya pun termasuk mentereng di dunia ya, di dunia teman-teman. Jadi di zaman Erick Thohir ini bola Indonesia tuh wah meningkatnya drastis banget. Dari semangat para pemain muda ya kelihatan kan bedanya. Kenapa coba? Karena Erick Thohir memberikan helikopter view ya.
Dia menyerukan siapapun anak bangsa Indonesia yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh dunia, ya, yang dia itu kira-kira bagus dan bisa mengharumkan merah putih, dipanggil. Nah, itu terbukti kan, membawa mental ke pemain-pemain yang lain, khususnya dari Belanda, ada yang dari Brasil, ya, ada yang dari mana lagi, luar negeri, Australia, dan sebagainya. Dipanggil mau kelompok umur U17, 19, 23, senior ya, semua dipanggil untuk membela tanah air. Akhirnya hasilnya sekarang, ya, motivasinya anak-anak Indonesia semakin tinggi, dan sekarang semuanya udah masuk ke level Asia. Baik, tinggal satu langkah lagi teman-teman masuk ke level dunia. Ya, yang sekarang sedang ada target Piala Dunia adalah timnas U20 ya teman-teman. Timnas U20 dan U17 nih. Targetnya masuk Piala Dunia ya teman-teman. Ya, saya rasa kalau lihat para pemainnya masih ada harapan ya. Pemainnya bagus-bagus. U17 aja udah bagus-bagus gitu. Ya, teman-teman. U17 tuh. U20 apalagi. Waduh. Bagus-bagus tenang. Ya, sekarang ini generasi Indonesia muda ini wah bagus ini. Bahkan nanti hitung-hitungannya akan terus konsisten, kontinuitasnya itu ya langsung ke timnas U20, U23 langsung senior itu tersambung teman-teman. Ya U17, 19, 20, ya 23 dan senior itu nanti regenerasinya udah ada tuh dari hari ini zamannya Erick Thohir kan sekarang. Jadi memang Erick Thohir itu yang nggak ada di orang lain ini teman-teman ya, yang hanya dimiliki Erick Thohir. Pertama latar belakang keuangan dia kuat sekali keuangannya teman-teman. Ya, pemain PSSI yang lalu-lalu nggak sekuat Erick Thohir. Erick Thohir sekarang tuh kalau cuma cari duit gampang teman-teman. Ya. Link dia kemana-mana. Ya, bayangin aja, dia Menteri BUMN, ya dekat sama Presiden, dekat sekali kan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau cuma nyari duit 100-200 miliar mah merem teman-teman. Ya, pasti banyak sponsor yang masuk. Karena dia Menteri BUMN dan sekaligus ketua PSSI. Hebat nggak? Jarang kok. Seperti Erick Thohir posisinya strategis seperti itu dalam bidang apapun. Pengalamannya juga empiriknya bagus. Ya, dari bidang financial udah nggak usah diragukan lagi. Makanya pemain-pemain sejahtera ya teman-teman. Sejahtera dan berani mendatangkan pelatih-pelatih mahal, pemain-pemain mahal, grade A ya. Nah, ini momentum bagi Indonesia teman-teman ya. Apalagi masih beberapa pemain mau datang ke Indonesia nih. Kalau lengkap pemain-pemain grade A, wah Indonesia bisa kuat sekali di Asia teman-teman. Iya kuat sekali. Ya mudah-mudahan aja ya teman-teman dengan adanya pergantian pelatih Indonesia bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai menjadi lebih buruk, harus menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Memang kita itu teman-teman ya ibarat Belanda KW ya. Mudah-mudahan aja kita nggak jauh dari rankingnya Belanda hari ini ya. Belanda itu ada di ranking 10 besar kan teman-teman ya. Kalau nggak salah terakhir di 6 atau di 7 ya. Bayangin aja, Indonesia kalau bisa jadi Belanda KW aja, wah itu rankingnya paling 30-50 tercapai kalau mau benar-benar konsisten membina timnasnya ya. Jadi belum ada gambaran ya ketum PSSI selain Erick Thohir yang sekuat ini teman-teman. Keuangannya kuat, linknya kuat, ya pengetahuannya kuat, pengalamannya juga kuat. Kuat sekali Erick Thohir ini ya, pengalaman di bola semuanya serba mendukung, keuangan juga. Yang paling penting keuangan teman-teman, itu di dunia sepak bola penting sekali teman-teman. Oke itu aja teman-teman ya, beruntung ya PSSI dapat ketum sekuat Erick Thohir dan sepengalaman Erick Thohir. Kita tunggu saja ya teman-teman, mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia. Sampai jumpa.